Diceritakan, pada zaman dahulu kala ada sebuah negeri di daerah Sulawesi Selatan yang diperintah oleh seorang raja. Raja tersebut mempunyai 7 orang putri. Menurut adat di kerajaan itu, jika raja memiliki putri sampai 7 orang, maka salah seorang di antaranya harus dipersembahkan kepada seekor raja wali raksasa agar keluarga istana terhindar dari malapetaka. Hal tersebut membuat sang raja sedih dan gelisah, karena ia tidak mau kehilangan salah seorang putrinya. Ia pun berpikir keras mencari jalan keluar bagaimana caranya agar ke-7 putrinya tersebut dapat hidup semua. Sudah berhari-hari sang raja tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur memikirkan hal itu. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikirannya. Bagaimana kalau aku mengadakan sayembara untuk menaklukkan Raja Wali itu? Barangkali di antara rakyatku ada yang mempunyai kesaktian yang tinggi dan mampu melumpuhkan Raja Wali itu, pikir sang raja. Keesokan harinya, sang raja segera mengumpulkan seluruh rakyatnya di depan istana. Wahai rakyatku, aku akan mengadakan sayembara untuk menaklukkan Raja Wali raksasa itu. Siapapun yang berhasil menaklukkannya, jika dia seorang laki-laki maka aku akan menikahkannya dengan putriku, dan jika dia seorang perempuan, maka aku akan mengangkatnya menjadi keluarga istana, seru sang raja kepada seluruh rakyatnya. Ampun, Baginda. Kapan sayembara tersebut akan dilaksanakan? Tanya seorang warga dengan penuh semangat. Menurut penasehat istana, Raja Wali raksasa itu akan datang ke negeri ini seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang latih dan perdalamlah ilmu dan kesaktian kalian, seru sang raja. Mendengar seruan itu, para warga pun kembali ke rumah masing-masing. Seminggu sebelum kedatangan Raja Wali tersebut, para warga tampak ramai melatih dan memperdalam ilmu kesaktian mereka dengan penuh semangat. Para laki-laki berharap dapat menjadi menantu raja, sedangkan kaum perempuan berharap dapat menjadi keluarga istana. Sementara itu, para pengawal istana sedang membuat sebuah baruga, pendapa, di sebuah tempat yang agak jauh dari istana. Baruga tersebut merupakan tempat tinggal sang putri sebelum disantap Raja Wali. Sang putri sengaja dibuatkan baruga untuk memancing kedatangan burung Raja Wali tersebut. Selain sajian berupa anak gadis, juga disiapkan segala macam kue-kue, soko, bahasa Bugis, nasi ketan, dan minuman di tempayan untuk burung Raja Wali tersebut. Tidak terasa seminggu telah berlalu. Hari kedatangan Raja Wali itu pun tiba. Pagi-pagi sekali salah seorang putri raja yang menjadi persembahan diantar ke baruga tersebut. Sang putri diantar oleh keluarga dan pengawal istana. Bahkan banyak warga yang ikut mengantarnya. Mereka sangat khawatir terhadap nasib sang putri yang akan menjadi santapan Raja Wali tersebut sekiranya tidak ada warga yang mampu mengalahkannya. Maafkan ayah, putriku. Ayah melakukan semua ini karena adat di negeri ini. Tapi, Nanda tidak usah khawatir. Ayah sedang berusaha untuk menyelamatkan Nanda dengan mengadakan sayembara ini. Semoga di antara warga ada yang mampu mengalahkan burung Raja Wali itu, ucap sang raja menenangkan hati putrinya. Menjelang kedatangan Raja Wali itu, sang raja bersama keluarga dan pengawal istana bergegas kembali ke istana dengan perasaan cemas. Tinggallah sang putri seorang diri di atas baruga itu. Sementara itu, di sekitar tempat baruga itu berdiri, para peserta sayembara sudah bersiap-siap menyambut kedatangan burung Raja Wali dengan berbagai macam senjata di tangan mereka. Ada yang membawa tombak yang sudah dibubuhi racun, ada yang membawa tali untuk mengikat leher Raja Wali tersebut, dan ada pula yang membawa bambu runcing. Tidak lama kemudian, seorang pemuda pengembara melintas di tempat itu. Ia melihat seorang gadis cantik sedang duduk termenung di atas baruga. Ia pun segera naik ke atas baruga dan menghampiri gadis itu. "Hai, gadis cantik. Kenapa kamu sedih dan duduk sendirian di sini?" tanya pemuda itu dengan perasaan iba. "Aku sedang menunggu ajal," jawab sang putri dengan suara lirih. "Apa maksudmu?" tanya pemuda pengembara itu penasaran.
Aku adalah seorang putri raja dan mempunyai 6 orang saudara perempuan. Menurut adat di negeri ini, jika putri raja sudah berjumlah 7 orang, maka salah seorang di antaranya harus dipersembahkan kepada seekor raja wali raksasa untuk disantap, jelas sang putri. Tapi, jika ada orang yang mampu menaklukkan raja wali itu, maka raja akan menikahkannya denganku, tambah sang putri. Maaf, Tuan Putri. Jika diperkenankan, hamba akan menemani sang putri di sini, kata pemuda itu. Jangan, nanti kamu ikut dimakan raja wali itu. Tidak usah khawatir, Tuan Putri. Hamba akan melindungi Tuan Putri dari sergapan raja wali itu. Sambil menunggu raja wali itu, tiba-tiba pemuda itu mengantuk sekali dan akhirnya tertidur di atas baruga itu. Sang putri pun memerhatikan pemuda itu. Baik sekali pemuda ini. Semoga dia mampu mengalahkan raja wali itu, sehingga dialah yang akan menikah denganku, kata sang putri dalam hati dengan penuh harap. Ketika hari beranjak siang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh laksana angin topan datang menerjang. Dari kejauhan tampak seekor burung raksasa sedang terbang sambil mengepak-ngepakkan sayapnya menuju ke arah baruga. Mengetahui bahwa yang datang adalah burung raja wali raksasa itu, maka sang putri segera membangunkan pemuda itu. Ayo, bangun! Raja wali raksasa itu sudah datang, seru sang putri. Pemuda itu pun segera bangun sambil mengusap-usap matanya. Raja wali itu semakin mendekat. Sang putri yang ketakutan segera bersembunyi di belakang pemuda itu sambil menutup matanya. Sementara sang pemuda segera mengeluarkan senjata pusakanya berupa sebilah badik yang dapat menikam sendiri dan seutas tali yang dapat mengikat sendiri. Begitu hinggap di baruga, Raja Wali itu langsung menyantap kue-kue, soko, dan minuman yang tersedia. Setelah menghabiskan makanan dan minuman sesaji tersebut, Raja Wali itu bersiap untuk menyantap sang putri. Melihat keadaan itu, sang pemuda segera bertindak. Ia memerintahkan talinya untuk mengikat Raja Wali itu. Secepat kilat, tali ajaib itu meluncur dan melilit seluruh tubuh Raja Wali itu. Sang Raja Wali berusaha melepaskan lilitan tali itu dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Beberapa saat kemudian, tali itu mengendor karena tidak kuat menahan kepakan sayap Raja Wali itu. Tuan, tolong aku. Aku tidak sanggup menahan kepakan sayap Raja Wali ini, seru tali itu meminta tolong kepada tuannya. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu pun segera memerintahkan badiknya. Hai badiku, tikam Raja Wali itu, seru sang pemuda. Secepat kilat, badik sakti itu langsung menikam dan terus menikam hingga Raja Wali itu mati. Sang putri masih menutup matanya karena ketakutan. Ia hanya mendengar suara pemuda itu sedang berbicara dengan seseorang. Namun, setelah membuka matanya, sang putri merasa heran karena tidak ada orang lain kecuali dia dan pemuda itu. Para warga yang bersembunyi di sekitar tempat itu baru muncul setelah tahu Raja Wali itu mati. Senjata yang ada di tangan mereka tidak sempat mereka gunakan, karena pemuda itu dengan cepat sekali melumpuhkan Raja Wali itu. Akhirnya, para peserta sayembara yang merasa dirinya sakti segera mencincang dan memotong-motong tubuh Raja Wali itu. Sementara pemuda yang telah mengalahkan Raja Wali itu berpamitan kepada sang putri ingin melanjutkan perjalanannya. Sebagai ucapan terima kasih, sang putri memberikan selendangnya kepada pemuda itu. Terima kasih, Anda telah menyelamatkan nyawaku. Bawalah selendang ini sebagai cenderamata dariku, ucap sang putri. Setelah pemuda itu pergi, sang putri diusung oleh warga kembali ke istana. Sebagian warga yang merasa dirinya sakti saling berebut ingin membawa tubuh Raja Wali itu ke hadapan sang raja. Namun, karena tubuh Raja Wali itu besar, maka para warga membagi-baginya. Ada yang membawa kepala, ada yang memikul paha, dan ada yang mengambil kaki Raja Wali itu. Mereka berebut tubuh Raja Wali, karena ingin dikatakan sebagai pahlawan yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu. Sesampainya di istana,
sang putri disambut gembira oleh sang raja dan seluruh keluarga istana. Sang raja kemudian bertanya kepada putrinya tentang siapa orang yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu. Ampun, Ayahanda, Ananda tidak mengenalnya. Sepertinya pemuda gagah itu bukanlah warga negeri ini, jawab sang putri. Tapi, apakah Nanda tahu bagaimana dan dengan apa pemuda itu mengalahkan Raja Wali itu? Tanya sang raja. Ananda juga tidak tahu, Ayah. Waktu itu Nanda sedang menutup mata karena ketakutan. Nanda hanya mendengar pemuda itu berseru, ikat Raja Wali itu. Tikam Raja Wali itu. Saat Nanda membuka mata, ternyata Raja Wali itu sudah mati, cerita sang putri. Tapi, jika bertemu lagi dengan pemuda itu, apakah Nanda dapat mengenalnya? Sang raja kembali bertanya. Iya, Ayah. Saya dapat mengenal pemuda itu, karena sebelum ia pergi, Nanda memberikan selendang Nanda kepadanya, jawab sang putri. Setelah mendengar cerita putrinya itu, sang raja pun mengerti bahwa orang yang berhasil melumpuhkan Raja Wali itu bukanlah rakyat negeri itu. Kemudian ia segera menemui para peserta sayembara yang sudah berkumpul di halaman istana. Wahai seluruh rakyatku, berdasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Ia bukan warga negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu, kata sang raja. Keesokan harinya, pesta besar-besaran pun berlangsung ramai. Berbagai jenis makanan dan minuman disuguhkan. Tidak ketinggalan pula berbagai seni pertunjukan dipertontonkan. Bahkan dalam pesta itu, raja juga mengadakan lomba sepak raga, bola kaki. Para warga berbondong-bondong ke pesta tersebut, baik sebagai peserta lomba maupun sebagai penonton ataupun undangan. Di serambi istana, sang raja bersama permaisuri dan ketujuh putrinya sedang duduk menyaksikan lomba sepak raga. Peserta lomba silih berganti masuk arena lomba memainkan bola. Di tengah keramaian penonton, tiba-tiba seorang pemuda gagah memasuki arena lomba. Pemuda itu mempermainkan bola di kaki, di paha, dan di kepalanya dengan tangkas, gesit dan lincah. Lengan pemuda itu dibalut dengan selendang wanita yang berkibar-kibar seakan-akan menari. Ayah, itulah pemuda yang telah mengalahkan Raja Wali raksasa. Seru sang putri sambil menunjuk ke arah pemuda yang berada di tengah arena lomba. Sang raja pun tersentak kaget, seakan-akan tidak percaya apa yang sedang disaksikannya. Ternyata, selain sakti, pemuda itu juga sangat mahir bermain sepak raga. Sang raja sangat kagum kepada pemuda itu. Setelah pemuda itu keluar dari arena lomba, sang raja pun memanggil pemuda itu. Hei, anak muda, kemarilah sebentar, seru sang raja. Ampun, Baginda. Ada apa Baginda memanggil hamba? Tanya pemuda itu penasaran. Benarkah engkau yang telah mengalahkan Raja Wali itu? Sang raja balik bertanya. Benar, Baginda, jawab pemuda itu. Dengan apa kamu mengalahkannya? Tanya sang raja. Ampun, Baginda. Hamba menggunakan seutas tali dan sebilah badik yang dapat bergerak sendiri jika diperintah, jawab pemuda itu. Mendengar jawaban dari pemuda itu, semua warga yang hadir dan pernah mengaku sebagai penakluk Raja Wali itu menjadi malu. Akhirnya, sang raja pun menikahkan pemuda itu dengan putrinya yang selamat dari santapan Raja Wali. Pemuda si penakluk Raja Wali pun hidup berbahagia bersama sang putri di dalam istana.